Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan perencanaan arsitektur enterprise menggunakan metode EAP pada PT Sinar Sosro. Anggota kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu Nimpun Rizky Janardana dan saya sendiri, Lutfi Hakim. Langkah-langkah metode EAP. Yang pertama ada inisialisasi perencanaan, yang kedua pemodelan bisnis, dan yang ketiga sistem dan teknologi saat ini. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi perencanaan, terdiri dari ruang lingkup, tujuan, visi misi, penentuan metodologi, dan perencanaan tim serta rencana kegiatan. Ruang lingkup. Bahan baku PT Sinar Sosro memerlukan bahan baku seperti air, gula, teh, dan kemasan untuk membuat minuman. PT Sinar Sosro menggunakan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk mengelola produksi dan pemasaran produknya. Lalu teknologi. PT Sinar Sosro memerlukan teknologi modern untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan efisien. Perusahaan ini harus memastikan bahwa peralatan produksi yang digunakan selalu diperbarui dan ditingkatkan untuk memenuhi standar industri. Aspek yang kedua yaitu aspek proses. Produksi PT Sinar Sosro harus memastikan bahwa proses produksi minuman yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Perusahaan ini juga harus memastikan bahwa proses produksi efisien dan ramah lingkungan. Pemasaran. PT Sinar Sosro harus memastikan bahwa produk-produknya dikenal oleh konsumen melalui strategi pemasaran yang tepat. Perusahaan ini harus memastikan bahwa promosi dilakukan dengan etika dan tidak menyesatkan. PT Sinar Sosro juga harus memastikan distribusi bahwa produk-produknya dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik dan efisien. Perusahaan ini harus memastikan bahwa produk-produknya dapat diakses oleh seluruh konsumen dengan mudah dan cepat. Yang terakhir ada inovasi. PT Sinar Sosro harus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Aspek ketiga yaitu aspek keluar. Ada pelayanan, produksi, pemasaran, dan inventory. Tujuan yang pertama menghasilkan pengembangan dan karya inovatif iptek sesuai bidang kajian dan kompetensi. Yang kedua menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan profesional. Yang ketiga meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sehat, bermutu, dan produktif. Yang kelima meningkatkan kerjasama dan penggerak. Yang keenam meningkatkan pemberdayaan iptek bagi masyarakat. Yang ketujuh memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dan yang ke-8 menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Visi misi. Visi menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Misi membangun merek Sosro sebagai merek teh yang alami, berkualitas dan unggul, melahirkan merek dan produk baru bagi baik yang berbasis teh maupun non-teh dan menjadikannya pada kategorinya masing-masing. Yang ketiga, memimpin jaringan distribusi nasional dan jaringan distribusi internasional. Yang keempat, membangun sumber daya manusia dan merancang pemimpin yang sesuai dengan nilai utama perusahaan. Yang kelima, memberikan kepuasan kepada para konsumen dan pelanggan. Yang keenam, memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Penentuan metodologi. Pada poin pertama, yaitu planning initiation, adalah tahapan awal dalam proses pembuatan EAP yang berisikan tentang ruang lingkup dan sasaran pasar, visi serta penentuan metodologi untuk perencanaan sistem informasi perusahaan. Yang kedua, pada poin kedua yaitu pemodelan bisnis merupakan dasar tentang fungsi-fungsi bisnis dan informasi yang mendukung proses bisnis di PT Sinar Sosro. Berisi tentang seluruh organisasi, model area fungsi bisnis dalam bentuk value chain dan hasil dekomposisi fungsi perusahaan. Poin terakhir yaitu sistem dan teknologi saat ini. Mengidentifikasi sistem dan teknologi yang saat ini digunakan oleh perusahaan dan menganalisis kondisi perusahaan.
Perencanaan tim. Yang pertama, tim manajemen bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan, membuat keputusan strategis, menguasai operasi sehari-hari. Yang kedua, tim produksi bertanggung jawab untuk memproduksi minuman berkualitas tinggi dengan efisiensi tinggi. Tim produksi harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam produksi dan pengolahan minuman, manajemen, persediaan, dan pengendalian kualitas. Yang ketiga, tim pemasaran bertanggung jawab untuk memasarkan produk PTC Narkoso dengan baik, meningkatkan penjualan. Tim pemasaran harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam penjualan, pemasaran digital, branding, riset pasar, dan promosi. Yang keempat, tim pengembangan. Produk bertanggung jawab untuk mengembangkan produk yang baru, yang inovatif, dan sesuai dengan tren pasar. Tim pengembangan produk harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam riset dan pengembangan produk. Yang kelima adalah tim keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Tim keuangan harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam akuntan, perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan analisis investasi. Rencana kegiatan. Pada rencana kegiatan ini dimulai dengan start inisialisasi perencanaan, kemudian kondisi saat ini pada pemodelan bisnis sistem dan teknologi saat ini. Lalu langkah yang kedua adalah pemodelan bisnis, terdiri dari struktur organisasi, model fungsi bisnis awal, dan perlengkapan. Berikut adalah struktur organisasi versi sederhana. Dan berikut struktur organisasi versi lengkapnya. Selanjutnya ada tugas setiap anggota. Yang pertama ada direktur, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada wakil direktur, bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu di perusahaan dan membantu direktur utama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada divisi keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan akuntansi keuangan dan pajak. Yang keempat ada divisi pemasaran, bertanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran dan promosi produk, serta pengelolaan penjualan dan distribusi produk perusahaan. Yang kelima ada bagian produksi, dan yang keenam ada divisi produksi, bertanggung jawab atas produksi dan kualitas produk perusahaan. Yang ketujuh ada divisi SDM, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang kedelapan ada divisi teknologi informasi, bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi di perusahaan. Yang terakhir ada divisi riset dan pengembangan, bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan produk baru serta pengembangan teknologi produksi yang lebih efisien dan inovatif. Selanjutnya ada model fungsi bisnis. Model fungsi bisnis dari PT Sinar Sosro itu sendiri yaitu mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Dengan mengoptimalkan semua aspek ini, perusahaan dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Ada pula primary activity dari PT Sinar Sosro itu sendiri. Yang pertama ada inbound logistik, yang kedua ada operasi, yang ketiga ada outbound logistik, yang keempat ada marketing and sales, dan yang kelima ada service. Selain primary activity, PT Sinar Sosro memiliki support activity. Yang pertama procurement, yang kedua ada human resource management atau SDM, yang ketiga ada technological development, dan yang keempat ada firm infrastruktur. Value chain dari PT Sinar Sosro sendiri kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada perlengkapan model. PT Sinar Sosro adalah perusahaan yang bergerak di industri minuman, khususnya minuman teh dan minuman kemasan. Sebagai perusahaan yang cukup besar, PT Sinar Sosro memiliki berbagai macam perlengkapan yang digunakan untuk mendukung model bisnisnya.
Beberapa perlengkapan yang dimiliki oleh PT Sinar Sosro dalam mendukung produk bisnisnya antara lain, yang pertama ada mesin-mesin produksi, yang kedua ada kendaraan pengiriman, yang ketiga ada peralatan promosi dan pemasaran. Dan langkah terakhir adalah sistem dan teknologi saat ini. Studi kasus dari PT Sinar Sosro itu sendiri adalah merupakan pengembangan dari studi kasus proses bisnis PT Sinar Sosro, permasalahan yang dialami PT Sinar Sosro dalam memasarkan salah satu produknya, Joy Tea Green, tidaklah semulus dan sebaik produk pendahulunya, teh botol. Beberapa latar belakang permasalahan dirumuskan dengan menggunakan teknik brainstorming, diantaranya berupa keterlambatan pengenalan atau launch produk Joy Tea Green, kurang tepatnya segmentasi pasar hingga desain kemasan dan iklan yang terlihat menjemukakan. Beberapa rekomendasi dihasilkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan, diantaranya dengan melakukan redesign proses bisnis PT Sinar Sosro. Dimulai dari segmen ulang pasar, diferensiasi produk yang berbeda dengan produk lainnya, hingga proses rancang ulang kemasan yang lebih. Selanjutnya ada katalog sumber daya informasi. Nama sumber daya teh botol sosro, yaitu apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Yang kedua ada deskripsi PT Sinar Sosro. Teh botol sosro adalah minuman teh siap saji dalam botol kaca yang diproduksi oleh perusahaan PT Sinar Sosro. Minuman ini sangat populer di Indonesia dan telah menjadi merek terkemuka dalam industri minuman di Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1970-an. Yang ketiga adalah lokasi dari PT Sinar Sosro sendiri, terletak di Jalan Sultan Agung kilometer 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Yang keempat ada status penggunaan PT Sinar Sosro. Mayoritas sumber daya informasi yang digunakan PT Sinar Sosro digunakan secara aktif dan terus dipantau untuk memastikan kelancaran operasional bisnisnya. Namun, beberapa sumber daya informasi mungkin sedang dalam tahap pengembangan atau evaluasi sebelum diimplementasikan. Yang kelima ada status pemeliharaan PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro memiliki tim pemeliharaan yang terlatih dan berdedikasi untuk memastikan bahwa sumber daya informasi tetap berjalan dengan baik. Yang keenam ada status dukungan. PT Sinar Sosro memiliki tim dukungan yang tersedia untuk memberikan bantuan teknis dan operasional jika diperlukan. Tim dukungan ini memberikan bantuan dalam menangani masalah teknis dan memberikan solusi untuk memastikan kelancaran operasional bisnisnya. Yang ketujuh ada spesifikasi teknis PT Sinar Sosro. Perangkat keras PT Sinar Sosro membutuhkan perangkat keras seperti server, komputer desktop, laptop, printer, scanner, dan perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. Selain itu, perusahaan ini juga membutuhkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet untuk mendukung operasional bisnisnya. Selanjutnya ada sistem operasi. PT Sinar Sosro biasanya menggunakan sistem operasi Windows dan Linux pada komputer desktop dan server, serta sistem operasi Android dan iOS pada perangkat mobile. Selanjutnya ada perangkat lunak PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro menggunakan berbagai macam perangkat lunak untuk mendukung operasional bisnisnya, termasuk aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office dan G Suite, aplikasi pengelolaan keuangan, aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, aplikasi manajemen persediaan, dan aplikasi manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Lanjut, selain itu, PT Sinar Sosro juga menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengelola proses produksi seperti perangkat lunak untuk monitoring dan kontrol kualitas, dan perangkat lunak untuk manajemen mesin produksi. Selanjutnya ada relasi dan dependensi.
Katalog sumber daya informasi juga harus mencakup informasi tentang keterangan dan relasi antara sumber daya. Informasi ini dapat membantu untuk memperkirakan risiko dan dampak yang mungkin terjadi jika suatu daya gagal mengalami masalah. Yang terakhir ada pemilik dan pengguna. Informasi tentang pemilik dan pengguna sumber daya harus dicantumkan dalam katalog. Ini akan membantu dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan visibilitas yang diperlukan untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan. Yang terakhir ada skema sistem PT Sinar Sosro. Yang pertama ada sistem manajemen produksi dari PT Sinar Sosro, memiliki sistem manajemen produksi yang canggih untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memenuhi permintaan pelanggan. Sistem ini meliputi perencanaan produksi, penggandaan bahan baku, produksi, dan pengiriman produk. Lalu yang kedua ada sistem manajemen persediaan. PT Sinar Sosro juga memiliki sistem manajemen persediaan yang efisien untuk mengelola stok barang dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Sistem ini membantu perusahaan untuk menghindari kekurangan stok barang dan memastikan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk diproduksi. Yang ketiga ada sistem manajemen pemasaran PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro memiliki sistem manajemen pemasaran yang kuat untuk memasarkan produknya ke berbagai pasar di Indonesia dan luar negeri. Sistem ini meliputi penelitian pasar, strategi pemasaran, pengembangan merek, dan kampanye iklan. Yang keempat, ada sistem informasi. PT Sinar Sosro memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara departemen dan cabang yang berbeda. Sistem ini mencakup infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Yang kelima ada sistem keuangan. PT Sinar Sosro memiliki sistem keuangan yang kompleks untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk akuntansi, pengelolaan pajak, dan laporan keuangan. Yang keenam ada sistem sumber daya manusia. PT Sinar Sosro juga memiliki sumber daya manusia yang canggih untuk mengelola karyawan perusahaan, termasuk perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, dan pengembangan karir. Dan yang terakhir yang ketujuh ada sistem manajemen risiko. PT Sinar Sosro memiliki sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam operasional bisnisnya. Sistem ini meliputi manajemen risiko keuangan, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kurangnya penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.